awas. Ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini enggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau enggak punya iman ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah nikmat mata. Tapi mata dipakai pada yang tidak benar. Itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, yuradu bihal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet. Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil. Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita. Tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah. Terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya gak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, ini gitu aja nanti hilang sendiri.
Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf, man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf berarti iman bermasalah. Yang kedua merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu enggak akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak, dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, enggak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita.